Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Mari bersama-sama di pagi yang baik ini kita datang kepada Tuhan. Kita memberikan ucapan syukur yang terbaik bagi Dia. Sepakat mari bersama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan. Kami rasakan kasih setia-Mu. Kami rasakan anugerah-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih buat kesempatan yang baik ini Tuhan. Dan kami akan memberikan ucapan syukur kami. Kiranya berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di setiap proses hidupku. Terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari bersama-sama belajar lagu pujian dikatakan. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di
percaya tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh haleluya, haleluya. Ya la 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 base. Shiki ya la 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 bo. Shara la ya la 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 bo. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sungguh besar kuasa-Mu, besar perbuatan-Mu atas hidup kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Oh, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang sangat baik. Kuasa-Mu tak terbatas. Pertolongan-Mu nyata bagi setiap kami. Kami rasakan anugerah-Mu, mujizat-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat Engkau yang selalu ada buat setiap kami. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh melakukannya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita boleh berjumpa kembali doa pagi secara online bersama GKI Pondok Daud. Doa dan harapan saya secara pribadi, tentu Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, dalam sehat, tidak kurang satu apapun oleh karena berkat-berkat Tuhan terus menyertai Bapak Ibu dimanapun berada. Nah Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini mari saya ajak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita akan bekerja, beraktivitas sepanjang hari ini. Karena kita tahu kebenaran firman Tuhan itulah yang memberikan kekuatan di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Bapak Ibu dimanapun berada, mari pada pagi hari ini saya ajak untuk saudara membuka di dalam Alkitab kita di dalam Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai yang ke-11. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Judul perikop pada pagi hari ini, bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Amin. Bapak Ibu dimanapun berada, pada pagi hari ini yang bersama-sama doa pagi menikmati berkat-berkat Tuhan bersama dengan GKI Pondok Daud. Baru saja negara kita, bangsa kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-78. Setelah lepas dari penjajah bangsa lain, yaitu Belanda selama 350 tahun dan Jepang selama 3,5 tahun. Saudara, sejarah mencatat bagaimana para tokoh bangsa, pemimpin, pendiri bangsa waktu itu
dalam menginginkan kemerdekaan bukan sesuatu yang mudah. Ada suatu pengorbanan, ada suatu perjuangan, ada suatu proses untuk meraih cita-cita kemerdekaan pada waktu itu. Nah, saudara, pada pagi hari ini saya ajak saudara juga untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berbicara menabur dengan mencucurkan air mata untuk menuai dengan sorak-sorai. Apa yang harus kita kerjakan bersama? Melalui pembacaan firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 11 ini, ada dua hal yang saya bagikan kepada saudara sehingga kita boleh mengerti bersama-sama. Yaitu yang pertama adalah bagaimana untuk mencapai sesuatu, untuk mencapai suatu perjuangan, untuk mencapai suatu kemenangan, untuk mencapai hasil yang harus kita peroleh. Ada sesuatu yang harus dibayar, ada harga yang harus dibayar, ada suatu pengorbanan yang harus dilakukan. Supaya untuk memperoleh keinginan dan cita-cita. Saudara, kita boleh melihat bersama bagaimana perjuangan para pendiri bangsa untuk meraih mimpi, yaitu kemerdekaan. Bukan sesuatu hal yang mudah, tetapi dengan pengorbanan jiwa dan raga. Bahkan sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya karena keinginan dan kerinduan untuk mencapai suatu kemerdekaan. Jadi hal yang mutlak yang harus dikerjakan adalah bagaimana kita bisa membayar harga. Ada satu pengorbanan yang harus dilakukan. Sesuatu yang sungguh luar biasa. Bangsa Indonesia sampai hari ini 78 tahun telah merdeka. Bukan sesuatu yang gampang. Bukan sesuatu yang instan diperoleh. Tapi bagaimana para pendiri bangsa, pemimpin bangsa pada waktu itu telah memperjuangkan, telah mengorbankan jiwa raga bahkan nyawanya. Ada harga yang harus dibayar untuk memperoleh sesuatu. Untuk menuai dengan sorak-sorai. Melalui pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, penulis Yakobus memberikan sesuatu gambaran seorang petani yang menantikan hasil yang berharga dari tanah. Maka harus ada suatu pengorbanan yang harus dilakukan sebagai seorang petani. Merawat, mencangkul tanahnya. Bukankah itu sesuatu pengorbanan yang harus dilakukan untuk mendapatkan hasil yang sungguh luar biasa? Saudara, yang kedua, saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan menuai dengan sorak-sorai, ada kemenangan yang harus diperoleh. Yang kedua adalah ketekunan, kesetiaan, kesabaran. Artinya apa? Untuk mendapatkan sesuatu maksimal, kemenangan yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kita harus memiliki kesetiaan, ketekunan di dalam setiap kehidupanku. Artinya apa? Ada proses yang harus dilalui. Bukan sesuatu yang instan. Kita untuk memperoleh sesuatu, harapan, capaian, menuai dengan sorak-sorai. Orang yang sabar adalah orang yang bertahan dan berani untuk menanggung risiko atau kesulitan. Bahkan Tuhan sendiri memberikan teladan di dalam setiap kehidupan kita. Dia rela menderita bagi setiap kita untuk mencapai tujuan supaya kita yang berdosa untuk mendapatkan keselamatan. Orang yang bersabar, orang yang bertekun artinya orang yang memiliki semangat yang panjang untuk menantikan sesuatu yang diharapkan. Nah, mari bersama-sama pada pagi hari ini kita mau bersabar, bertekun untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Bahkan di dalam ayat yang ke-11, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang
pada akhirnya disediakan Tuhan baginya karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ayub adalah seorang nabi yang sungguh luar biasa, memiliki ketekunan, kesetiaan, percaya kepada Tuhan. Dalam penderitaan dia tetap setia, percaya, sabar untuk menantikan waktu yang terbaik. Dan pada akhirnya kita tahu, setelah dia bertahan dalam penderitaan, sabar, tekun apa yang dihadapinya, dia memperoleh sesuatu yang luar biasa, yang dahsyat, yang Tuhan sediakan baginya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari pada pagi hari ini, bagaimana kita bisa menabur dengan mencucurkan air mata, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik di dalam setiap kehidupan kita. Kita pasti menuai dengan sorak-sorai. Satu, kita mau berani untuk membayar harga. Ada pengorbanan yang harus kita lakukan. Dan yang kedua, kita harus sabar, tekun untuk menghadapi proses kehidupan ini. Sehingga kita bisa menantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Nama Tuhan semakin dimuliakan dalam kehidupan kita. Kita akan pasti bersorak-sorai oleh karena nama Tuhan dimuliakan dalam setiap kehidupan kita. Mari bersama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, biarlah renungan pada pagi hari ini boleh mengantar kepada kita sekalian dimanapun berada. Untuk kita melakukan aktivitas sepanjang hari ini, biarlah Tuhan menyertai kita, menolong kita, memberkati kita. Amin. Nama Tuhan dimuliakan.